Apa sebabnya? Karena kita ini adalah manusia, Pak. Kenapa manusia itu, Ustaz? Manusia itu banyak dosanya. Bapak, saya, ibu, kita semua nih sama kita, Pak. Apanya yang sama, Ustaz? Sama-sama banyak dosa. Kita sama-sama banyak dosa, Pak. Nggak usah sok suci lah, Wak. Maka dari itu, raihlah ampunan Allah. Minta ampunlah kita kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mumpung Allah masih berikan kehidupan kepada kita, Pak. Mumpung Allah masih titipkan amanah hidup kepada kita, Bu. Maka banyak-banyaklah kita memohon ampun kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Terutama dosa yang paling banyak yang sering kita lakukan itu adalah dosa lisan. Bahaya. Ini kalau dosa mulut ini, amit-amit kali nyinyir, kali jabir, kali lancip, kali mulutnya betul. Jijik kali aku nengoknya betul lah. Mulut kita inilah yang payah kita jaganya, Pak. Pantang ada orang salah sikit. Satu kampung diceritai. Tadi malam di mana wiridnya? Oh itu wiridnya di tempat Wak Buyung. Kayak mana? Bagus wiridnya. Bagus, tapi itulah katanya. Apa masalahnya katanya? Dia ngasih lontong memang katanya. Tapi itulah lontongnya tauconya pedas sekali kata ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas sahidin was sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak dan Ibu sahibul bait di rumah yang bertuah ini, para ustadz, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berselawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain lagi kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak membaca solawat kepada baginda Rasul
istiqomah mencontoh dan meneladani sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita sebagai umatnya baginda Rasul yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya, kata baginda Rasul, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas kita duduk di majelis ilmu ini, Allah catatkan kita sebagai golongan hambanya yang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabda yang lain Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang bersusah payah menempuh jalan menggapai ilmu, maka orang-orang tersebut nantinya akan diberikan kemudahan oleh Allah menempuh jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk sampai ke dalam jannahnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabda yang lain Rasul menyatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, kata baginda Rasul, kalau kamu ingin memperoleh, ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, maka syaratnya adalah dengan ilmu, kata baginda Rasul. Kalau kamu ingin memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat, maka syaratnya pun adalah dengan ilmu, kata baginda Rasul. Dan kalau kamu ingin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, syaratnya pun adalah dengan ilmu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ilmu, insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita kemantapan di dalam melaksanakan ibadah. Allah akan berikan cucuran rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam majelis ilmu ini pun Pak ada adabnya yang harus kita ketahui. Kita sering mengaji, kita sering duduk di majelis taklim, maka kita harus paham adab-adab yang harus kita jaga di majelis taklim ini agar rahmat Allah senantiasa tercurah kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut. Kata Rasul dalam sabdanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya, kata baginda Rasul, tidaklah berkumpul sekelompok orang yang beriman di mana mereka berkumpul di rumah Allah di masjid, di mana mereka berkumpul di rumah orang yang beriman. Ini rumah orang yang beriman. Apa yang mereka lakukan? Membaca Al-Quran. Tadi Al-Quran dibacakan. Apa yang mereka kerjakan? Mendengarkan Al-Quran dijabarkan kepada mereka. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, duduk di majelis ibadah, maka orang-orang tersebut, kata baginda Rasul, akan mendapatkan 4 jaminan kemuliaan.
Apa 4 jaminan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis Quran, duduk di majelis zikir tersebut? Yang pertama, kata baginda Rasul, nazzalat alaihimus sakinah. Orang-orang tersebut akan diberikan ketentraman oleh Allah di dalam hati mereka. Maka orang yang duduk di majelis ilmu itu, Pak, hati mereka tentram. Itu jaminan Allah yang pertama. Yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah. Orang yang duduk di majelis ilmu itu dinaungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahmat Allah itu? Kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada hambanya. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis Quran, duduk di majelis zikir, orang tersebut dapat naungan dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syaratnya, Pak. Tapi ada adabnya, Pak. Apa syaratnya? Apa adabnya? Jangan berbicara, jangan ngobrol, jangan merumpi ketika taklim sedang dibacakan, Pak. Jangan bercerita ketika taklim sedang diuraikan, Pak. Ilmu sedang dijabarkan. Jangan kita cerita, Pak. Kenapa? Pergi, hilang keberkahan dalam majelis ilmu tersebut. Pergi malaikat-malaikat Allah tersebut. Untuk apa aku naungi mereka, katanya. Orang tua aja ngobrol, bercerita, katanya. Maka ini harus kita ketahui, Pak. Ini adab duduk di majelis ilmu. Tenang kita, teduhkan hati kita. Sama ketika kita sedang mendengarkan khutbah Jumat. Itu khutbah Jumat tuh, Pak, tak boleh bercakap. Tak boleh ngomong. Itu kalau khutbah Jumat selalu saya sampaikan di awal khutbah itu. Kata Rasul dalam sabdanya, man qala li sahibihi yaumal jumu'ati ansit faqad lagha wa man lagha falaysa lahu fi jumu'atihi tilka syai'. Yang artinya, kata baginda Rasul, barang siapa yang berkata-kata ketika khutbah sedang disampaikan, walau hanya mengatakan diamlah kepada temannya, diam, jangan ribut, maka sesungguhnya orang tersebut telah melakukan perbuatan sia-sia, kata baginda Rasul. Dan barang siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada pahala Jumat baginya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram hukumnya kalau kita ngomong-ngomong ketika khotib sudah berada di atas mimbar. Tak boleh, Pak, bercakap. Yang datang terlambat tak boleh melangkahi orang yang sudah datang duluan. Kata Rasul dalam sabdanya, man takhatta riqaban nas yaumal jum'ah faqad ittakhaja jisran ila jahannam. Yang artinya, kata baginda Rasul, barang siapa yang melompati leher-leher manusia pada hari Jumat, melangkahi saudaranya pada hari Jumat, mengusik saudaranya pada hari Jumat, maka sesungguhnya orang-orang tersebut sedang membuat jembatan menuju neraka jahanam. Hati-hati kita, Pak. Ya Allah, itu adab tuh, Pak. Harus kita paham. Jumat kayak gini, taklim ada adabnya. Jumat tuh tak boleh bercakap. Ada orang duluan udah rapat duduk, walaupun kita sopan tak boleh, haram hukumnya. Kalau datang belakangan awak, belakanganlah duduk paling belakang. Ini datang belakangan, duduk pas di belakang imam lagi khutbah. Tulisan bajunya emangnya gua pikirin, kata, ya Allah. Melotot sholat sunat nengokin imam. Imamnya pun grogi, ya kan, ini apanya kawan ini ngajak berantem apa-apa, katakan, ya Allah. Maka ada adabnya, Pak. Adab mengaji itu tak boleh cakap, tak boleh ngomong, diam awak, teduhkan hati awak. Mudah-mudahan Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, janji Allah bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah wa zakarahumullahu fi man indah. Orang-orang tersebut satu persatu namanya
disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, istimewa kali lah kita, Pak, yang duduk di majelis ilmu nih, Pak. Nama kita disebut sama Allah di hadapan makhluknya yang mulia, malaikat-malaikat Allah. Pak Ashab, itu yang pakai lube Pak Ashab. Ashab, disebut nama kita. Kalau niat kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Si Budi, itu Budi Kurniawan, disebut nama kita. Kalau niat kita ikhlas. Wak Buyung, itu Wak Buyung, disebut nama kita. Banggalah kita, Pak. Jangankan Wak Slamet, disebut nama kita. Pak Abdul Karim, disebut namanya. Banggalah kita, Pak. Beruntunglah kita, Pak. Jangankan disebut oleh Allah, disebut sama Pak Lurah nama kita, berdetar kencang jantung kita berdetak, Pak. Betul nggak, Pak? Bangganya Pak Lurah nyebutkan nama kita. Itu Pak Joko tuh, penduduk saya yang paling teladan tuh. Bangganya lah Pak Joko. Naik lagi tingkatannya Pak Camat yang nyebut. Itu Pak Joko itu, kata Pak Camat, itu penduduk saya yang paling baik itu. Bangga kali itu Pak Joko. Naik lagi ke tingkat bupati yang ngomong, itu Pak Joko tuh rakyat saya yang paling baik itu di kampungnya. Bangga kali Pak Joko tuh. Kenapa? Yang nyebut orang hebat. Naik lagi ke tingkatan atas, gubernur yang cakap, Pak Edi Rahmayadi yang ngomong, itu Pak Joko tuh penduduk saya yang paling teladan itu, taat bayar pajak. Bangga kali Pak Joko tuh. Naik lagi tingkatannya sampai presiden, yang cakap Pak SBY. SBY sekarang ya? Kayaknya salah ya. Lupa nama ya, Pak ya. Bukan karena kesengajaan ya, Pak ya. Jangan marah ya. Pak Jokowi yang cakap bahwasanya Pak Joko itu rakyat saya yang paling teladan. Bangga kali Pak Joko itu. Kenapa? Yang nyebut presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Apalagi yang nyebut Allahu Subhanahu wa ta'ala. Betapa beruntungnya lah kita, betapa istimewanya lah kita. Isbab apa? Kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan niat ikhlas kita duduk di majelis ilmu ini, insya Allah akan tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surah yang ketiga Ali Imran, di ayat 133 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah engkau mencari menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat ini, Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena kita ini adalah manusia, Pak. Kenapa manusia itu, Ustaz? Manusia itu banyak dosanya. Bapak, saya, ibu, kita semua nih sama kita, Pak. Apanya yang sama, Ustadz? Sama-sama banyak dosa. Kita sama-sama banyak dosa, Pak. Nggak usah sok suci lah, Wak. Maka dari itu, raihlah ampunan Allah. Minta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mumpung Allah masih berikan kehidupan kepada kita, Pak. Mumpung Allah masih titipkan amanah hidup kepada kita, Bu. Maka banyak-banyaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dosa yang paling banyak yang sering kita lakukan itu adalah dosa lisan. Bahaya. Ini kalau dosa mulut ini, amit-amit kali. Nyinyir kali, jabir kali, lancip kali mulutnya, betul.
Jijik kali aku nengoknya, betul lah. Mulut kita inilah yang payah kita jaganya, Pak. Pantang ada orang salah sikit, satu kampung diceritai. Tadi malam di mana wiridnya? Oh itu wiridnya di tempat Wak Buyung. Kayak mana? Bagus wiridnya. Oh bagus, tapi itulah katanya. Apa masalahnya katanya? Dia ngasih lontong memang katanya. Tapi itulah lontongnya tauconya pedas sekali kata, ya Allah. Udah ku tengok cabai semua, nggak ada udangnya kata, ya Allah. Gara-gara makanan hancur amal ibadah Hawa. Cabai semua katanya. Ada udangnya, ku tengok udang kecepe katanya. Asin kali, lontongnya lagi keras-keras kali kata, ya Allah. Tuh mulut kita tuh lancip nyinyir kali, ya Allah. Padahal wirid lo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi amal ibadah kita hancur karena kejahatan lisan kita. Ke masjid Pak, begitu juga kadang. Semalam tuh sholat tuh tarawih tuh waktu Ramadan, banyak orang buat dosa. Kenapa Ustadz? Begitu sholat Allahu Akbar, main sholat isya, selesai sholat isya, masuk tarawih Allahu Akbar, ngintip dari balik layar. Siapalah imamnya nih, kok pauk kali kata, ya Allah. Kenapa Wak? Lambat kali imamnya katanya. Biasanya jam 9 putus katanya. Ini jam 9 lewat 30 menit baru siap. Lama kali katanya. Capek aku ngikuti dia katanya. Itulah mulut kita nyinyir kali. Besok ganti imamnya. Masjid Babu Salam kan 30 hari berganti imamnya. Jadwalnya 1 hari 1 imamnya. Aku kadang-kadang jijik juga aku kadang. Dulu awak 2, sekarang 1 ya kan. Berkurang rezeki awak. Ya Allah. Entahlah. Payah kalau udah 1 nih payah nyusun jadwal yang lain ya kan. Iya aku itunya. Aku terus terang aja aku bolos. Ya kan. Kalau udah 1 nih payah nyusunnya. Aturan 1 minggu pertama ganjil sama minggu ketiga ganjil. Ini sebiji, sibuk awak nyari penggantinya yang lain. Ya Allah, tapi nggak apa-apalah. Daripada nggak dipakai, udah dipecat. Pikir orang mampus kok kan udah dipecat kok. Kata, ya Allah. Kupaksakan juga lah datang-datang aku, ya Allah. Itulah, besok berganti imamnya. Kena yang agak kencang sedikit. Larinya 180 km per jam, memang nggak kencang. Al-Fatihah 1 napas, ya kan, ngintip lagi besok dari layar. Siapalah imamnya nih, kok pauknya minta ampun, kata, ya Allah. Kencang betul, katanya. Aku tadi buka puasa makan kolak, kebetulan 4 piring, katanya. Hampir keluar lagi pisangnya tuh, ya Allah. Itulah kita. Lambat salah, cepat pun salah. Sebetulnya bukan imam yang salah, kitanya. Yang jahat kali mulut kita nih, lisan kita ini mudah kali berbuat dosa, mudah kali mengejek orang, mudah kali menghina orang. Maka dari itu orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu minggu depan Pak, jangan tunggu bulan depan Bu, jangan tunggu tahun depan Pak untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih satu dosa yang kita bahas. Belum lagi dosa kita kepada Allah yang lain Pak. Apa contohnya Ustadz? Salat. Ini salat nih. Banyak kali orang ringan memang amalannya. Enak disebutkan, tapi payah istiqomah untuk mengerjakannya Pak. Apalagi tepat di awal waktu. Berat, betul. Berat. Banyak kali godaannya, betul. Gara-gara dunia nih, tinggal sholat berjamaah, betul. Hati-hati kita Pak. Kenapa kok nggak sholat? Allah, aku nantilah aku sholat, katanya. Ditunda-tunda sholat. Kenapa? Lagi sur kali aku nih, katanya. Ini kalau jobku nggak aku kerjain nih, lewat nanti nih, katanya. Terakhirlah sholat zuhur jam 3:30 baru disolatkan. Ya Allah. Itu pun untung masih sholat. Kadang terlupa sholat. Gara-gara apa? Dunia. Gara-gara apa? Godaan dunia yang menipu kita Pak. Maka jangan sampai tertipu kita. Dirikan sholat, istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Sholat malas. Padahal sholat itu kan tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama.
Siapa yang mendirikan solat berarti telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan solat berarti telah merobohkan agama yang mulia ini. Maka hari ini Pak, pelajarannya untuk kita, karena tema kita hari ini mohon ampun tobat kepada Allah. Kalau ada dulu solat yang kita tinggalkan Pak, sekarang diganti Pak. Sekarang diganti Pak. Kayak mana gantinya Ustaz? Ya dikodo lah solatnya. Bisa ya bisa. Maka kita niat solat tuh, contoh solat apa Pak? Solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Misalnya pakai mustaqbilal kiblati. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Pakai adaan hari ini. Kalau mengkodo kayak mana? Kodoan, mengkodo. Kapan waktunya? Ya terserah Bapak. Kapan sempatnya? Namanya manusia Pak. Dulu awak mentiko kali. Jijik kali. Nengok orang sholat, awak yang kepanasan. Nah, kayak gitulah. Setannya banyak kali di kepala. Nengok orang pergi ke masjid, mulut awak yang nyinyir. So alim itu, kata dia tak pernah sholat. Iya kan? Dulu, karena hidayah belum datang. Tapi Allah rubah hatinya. Allah maha membolak-balikkan hati. Hari ini dapat hidayah. Mau sholat. Maka tegakkan sholat. Ganti sholat-sholat yang dulu yang pernah kita tinggalkan itu Pak. 10 tahun aku gak pernah sholat Baya. Mak 10 tahun gak sholat. Kira-kira 10 tahun kali sholat zuhur berapa kali ya? Tak terhitung. Lakukan semaksimal mungkin. Kalau udah tak sanggup lagi menghitung sholat yang kita tinggalkan itu Pak, semaksimal mungkin sekemampuan kita, dan banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah. Kenapa salat kita itu harus kita sempurnakan? Karena kata Nabi dalam sabdanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in salahat salaha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Sesungguhnya amal ibadah, perkara yang nanti pertama sekali yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah perkara ibadah sholat. Kalau sholat kita baik, insya Allah amalan kita yang lain Pak jadi baik. Tapi kalau sholat kita hancur, babak bunyak, kalau bahasa Medannya, bolong semua, maka hancurlah amal ibadah kita yang lain nantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari Pak, waktunya hari ini Pak, kita robah diri kita Pak. Khairun nas man tala'a umuruhu wa hasanu amaluhu. Wa sarrun nas man tala'a umuruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia di antara kamu itu, mereka adalah orang-orang yang apabila bertambah umurnya, bertambah baik amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seburuk-buruk manusia di antara kamu itu adalah mereka yang apabila bertambah umurnya, bertambah buruk amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya detik ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Pak, kita hidup sementara. Habis itu kita meninggal dunia. Di alam kubur ada pertanyaan iman Pak. Ditanya kita perkara iman. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma imamuka, apa ikutanmu? Ma ikhwatuka, siapa saudaramu? Ditanya apa? Perkara iman. Yang bisa menjawab itu adalah iman kita. Kalau iman kita ketika hidup itu benar, insya Allah akan berikan petunjuk kepada kita, sanggup menjawab pertanyaan dua malaikat yang ditugaskan Allah, Munkar wa Nakir, untuk bisa menjawab dengan benar pertanyaan yang diajukan oleh malaikat-malaikat Allah tersebut, Pak. Nggak sampai di situ aja. Udah di dalam kubur ditanya, nanti dikumpulkan kita di padang mahsyar. Iya Allah, takutlah Wak.
Kalau sekarang mau buat dosa, berpikirlah awak, berpikir. Ini banyak orang buat dosa nih. Piala Eropa lagi bergulir nih. Taruh-taruhan bola, hati-hati Pak. Aku ngasih tahu aja, betul. Nanti lagi enak-enak main 200-an, mampus, ya kan? Lewat malaikat Ijrail, kena lagi berjudi awak. Jangan Pak. Betul. Aku ngasih tahu aja. Kadang-kadang orang tua pun nggak tahu diri, rambut udah putih, ikut taruhan bola pula. Portugal lawan Prancis katanya, katanya berapa? 300 sikit kali katanya, 500 pun jadi sikit kali, taruhan bini pun jadi, kata gila. Ada orang tua gitu nggak tahu diri, rambut udah putih ya kan, ikut taruhan bola lah pula. Ya Allah ya Karim, jangan Pak, itu judi Pak. Jangan Pak, tobat kita sama Allah Pak. Yang suka ngelaga ayam, hati-hati Pak. Aku takutnya lagi enak-enak ngelaga ayam ya kan, lewat malaikat Ijrail, sampai janji kita ayam tuh berdarah, mata awak pun berdarah, dicabut sama malaikat Ijrail. Takut kita sama Allah. Yang hobinya minum tua, kamput kencing setan semua diminum, hati-hati. Tobat kita Pak. Kalau kita bertaubat, yakin dan percayalah kita Pak, bahwasanya meskipun dosa kita itu sebanyak buih yang ada di lautan Pak. Oh banyak tuh, tak terhitung. Kalau kita mau taubat, yakin dan percayalah, pasti pintu ampunan Allah itu akan Allah berikan kepada kita Pak. Ingat, di padang mahsyar ditanya sama Allah. Semalam saya sampaikan itu, waktu menyampaikan tausiah malam ke-7 di rumah saudara kita Pak Indra semalam. Apa kata Rasul? Lan tajula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afnahu, wa an sababihi fima ablahu, wa an malihi min aina jama'ahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi maza amila bih. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya kepada mereka tentang 4 perkara ini Pak. Ya Allah, takutlah awak sama Allah, taubat awak sama Allah. Apa yang ditanya? Yang pertama, wa an umrihi fima abnahu. Umur yang Allah anugerahkan kepadamu, yang Allah berikan kepadamu, untuk apa umur itu engkau pergunakan? Untuk apa umur itu engkau habiskan? Maka umur kita ditanya sama Allah Pak. Hari ini umur saya contoh Pak, jalan 39, kelahiran tahun 83, bulan 9, tanggal 19, jalan 38 atau 39? 39 kalau nggak salah saya Pak. Saya 39. Mungkin Bapak 60, mungkin Pak Ashab 50, mungkin ada yang 40, mungkin ada yang 70, mungkin. Itu umur kita tuh Pak nanti Pak, yang udah kita lalui itu nanti ditanya sama Allah. Maka coba tarik ke dalam diri kita, kira-kira umur yang begitu banyak yang Allah telah berikan kepada kita, lebih banyak ketaatan yang kita lakukan kepada Allah atau maksiat dan dosa yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita merasa lebih banyak dosa Pak, dan pasti memang lebih banyak dosa yang kita lakukan, maka hari ini Pak, jangan jemu kita, jangan berputus asa kita di dalam menggapai ampunan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kita kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa hari ini mungkin ketaatan selalu kita lakukan, maka tingkatkan ketakwaan itu Pak. Istiqomah kita dalam ketakwaan kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama Pak. Umur ditanya Pak. Ingat, umur kita ini hidup nggak lama. Ini kita semua nih calon-calonnya ini ya kan. Calon kita nih Pak. Maka jangan petentengan, jangan sombong. Nah, ini sifat sombong jangan pernah dijaga nih Pak. Jangan merasa suci, jangan merasa paling hebat. Hati-hati kita Pak. Umur kita singkat. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yazzuzu zalik.
Sesungguhnya umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun aja mereka hidup, kata baginda Rasul. Sedikit di antara mereka yang melebihi usia tersebut. Kalaupun ada hari ini Pak, sedikit jumlahnya. Beda dengan umat-umat terdahulu sebelum kita Pak, umurnya panjang-panjang. Kalau kita hari ini diumumkan di masjid, ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Wak Buyung, umurnya 90 tahun. Ya Allah, banyaknya lah umur Wak Buyung tuh. Kita mengucap subhanallah, masya Allah, hebatnya umurnya sampai 90. Begitulah Pak. Kenapa? Karena hari ini payah kita nyari umur 90 Pak. Umur 60 Pak pun banyak. Sekarang yang meninggal kebanyakan umurnya di bawah 60, 54, 50. Aku bukan nakut-nakuti. Kalau nggak percaya mainkan aja terus. Mainkan dadu tugas terus. Ayam mainkan laga semua. Ayam-ayam orang tuh embat semua. Ikan-ikan tuh lagai semua. Kalau nggak percaya ya udah. Aku cuma mengingatkan aja Pak. Untuk pribadi diri saya juga Pak. Ayo Pak, umur kita nggak lama. Artinya apa? Persiapkan bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah ke-59, surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan bekal apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok, kata Allah. Wattaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, umur kita dimintai pertanggungjawaban Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an sababihi fi ma ablahu. Masa muda kita Pak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kalau kita merasa dulu, aku dulu waktu muda kerjaanku tenggen aja. Kalau nggak tenggen nggak hebat kurasa katanya. Nggak apa-apa Pak, masih muda. Nggak apa-apa Pak. Dulu kerjaanku, ya Allah, kalau nggak satu harian di warung main catur, kalah orang semua ku bantai katanya. Nggak puas aku katanya. Sholat ku tinggalkan, nggak apa-apa Pak. Tapi hari ini jangan, taubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kita kepada Allah. Karena masa yang lampau akan ditanya oleh Allah. Masa muda kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa an malihi min aina jama'ahu wa fima anfaqahu. Harta yang engkau miliki, dari mana harta itu engkau dapatkan, engkau peroleh, dan kemana harta itu engkau belanjakan. Harta kita pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, ingat, biarlah sedikit asalkan halal. Sedikit itu halal berkah dia Pak. Jadi darah daging untuk keluarga kita Pak, banyak pun. Tapi kalau kita dapatkan dari cara-cara yang haram, dari cara-cara yang tidak baik, ingat Pak, harta kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta kita itu menjadi laknat untuk diri kita sendiri Pak. Maka sering saya sampaikan tuh di pengajian ibu-ibu, Bu, saya bilang, apa Ustadz, kalau laki ibu biasanya tiap bulan ngasih 1 juta, tiba-tiba belum sampai seminggu udah ngasih lagi 3 juta, tanya ya Bu, dari mana uangnya Bu? Tanya Bu, jangan nampung aja. Ini kan suka kali nampung aja, ipaten kali kok Bang. Kalau bisa tiap hari lah Bang 3 juta Bang, kata ya Allah. Jijik kali aku nengoknya, betul. Jangan Bu, tanya sama laki kita, Bang, aku nggak apa-apa ikhlas aku hidup susah sama Abang. Walaupun dari zaman moneter tahun 98 sampai zaman Nuh hari ini Bang,
Uang belanja nggak pernah naik, aku ikhlas bang. Yang penting uang rezeki yang abang bawa ke rumah ini rezeki yang halal. Rezeki yang bawa keberkahan untuk keluarga kita bang. Anak-anak sehat semua bang. Karena rezeki itu halal bang. Aku nggak mau bang banyak pun uang abang dari cara yang haram. Tanya makanya. Jangan nampung aja. Maka sering ku nasihati ibu-ibu itu bu, pak. Tanya bu. Jangan asal-asal nerima aja. Takutnya suami kita hilaf. Berbuat yang haram, dijualnya pula lah 1 on. Memang banyak duitnya. Besok digoda lagi sama setan, laku lagi 2 on. Yang ketiga masuk, preman berpakaian coklat, grey, nyangkut, habis semuanya. Lalaplah semuanya ya kan. Maka dari itu jangan bu, pak, ya pak, biarlah sedikit asalkan halal. Kemudian harta yang kita miliki itu gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahlah kita bu, pak. Jangan pelit-pelit kali awak jadi orang. Terutama bulan Ramadan semalam, siapa yang rajin bersedekah, amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Maka kata Rasul itu ada amalannya. At'imit ta'am, wasilil arham, wasalla bil laili wan nasu niyamun, tudkhilil jannati bisalam. Hebat nih Pak. Apa kata baginda Rasul? At'imit ta'am, kasih makan orang yang lapar. Orang yang puasa tuh lapar. Maka orang yang banyak memberikan sedekah waktu Ramadan tuh mantap. Oh, kasih makan orang yang berpuasa, kasih bukaan. Suruh istri kita buat kolak, banyakkan kuahnya. Jangan pakai gula putih, jeleh orang. Pakai gula merah, pakai pandan wangi dia. Banyakkan kuahnya. Oh, kata Ustaz tuh tadi malam, kalau buat kolak banyak-banyakkan kuahnya. Diantarlah kolak ke tetangga sebelah. 1 baskom, kuah semua, jangan. Pisangnya cuma 2 biji, ngambang-ngambang di situ, jangan juga, salah. Salah itu. Banyakkan juga pisangnya. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersedekah, harta yang kita miliki menjadi berkah. Ingat kata Rasul, jillul mu'minin yaumal qiyamati shadaqah. Salah satu naungan orang beriman pada hari kiamat itu adalah sedekah mereka. Dengan kita bersedekah, kita membersihkan harta kita. Maka dari itu, gunakan harta yang kita miliki untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, ini penutup Pak. Apa itu yang ditanya oleh Allah? Wa an ilmihi maza amilabih. Ilmu yang hari ini engkau pahami, ilmu yang hari ini engkau miliki, untuk apa ilmu itu engkau amalkan? Hari ini sudah paham bahwasanya minum minuman keras itu haram, tapi minum minuman keras ditenggak juga. Ingat, pemahaman kita itu nanti, ilmu kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu menggibah itu haram, kita senang kali menggibah orang, mengadu domba orang, memfitnah orang. Ingat, itu pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih hidup Pak, mumpung masih sehat Pak, janji Allah dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah, tempat mereka kembali adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang menyatakan dalam Al-Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-8. Ini penutup ini Pak. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya.
taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kalau dulu kerjaanmu maksiat, hari ini bertaubat. Kalau dulu salat selalu kau tinggalkan, hari ini tegakkanlah salat. Dengan engkau bertaubat, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau dosa-dosamu sudah diampunkan oleh Allah, niscaya engkau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Hari itu adalah hari yang mulia, di mana Allah tidak akan mengecewakan para nabi dan orang-orang yang beriman yang ikut serta dengan para nabi. Terpancar cahaya dari wajah mereka, terpancar cahaya dari sebelah kanan mereka. Kemudian mereka bermunajat kepada Allah. Apa yang mereka minta kepada Allah? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, sempurnakanlah untukku cahayaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, kalau Allah berkehendak baik untuk kita, Allah niscaya akan curahkan rahmatnya kepada kita, dan kita pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi masalah hari ini, mau tidak hari ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan itu mari kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendapat berkah dari Allah. Amin. Mudah-mudahan keluarga di rumah ini selalu diberikan kesehatan dan dicurahkan rahmat oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di tempat ini diberikan petunjuk oleh Allah, istiqamah dalam iman, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan akhirnya apabila telah sampai ajal kita, mudah-mudahan Allah akan mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin.